Adakah yang mau quit dari skripsi? Adakah yang mau menyerah dari memperjuangkan skripsi kalian sehingga kamu bisa lulus sarjana, maupun para pejuang tesis yang mau lulus magister, atau bahkan para pejuang disertasi yang mau lulus sebagai seorang doktor? Pikirkan dulu bahwa tidak mudah menjadi seorang sarjana, magister maupun disertasi. Semua harus diperjuangkan. Makanya saya selalu bilang pejuang skripsi. Bahkan ada lagunya ya, Lopa Demika, ada Mars Pejuang Skripsi. Silahkan cek di Spotify, dengerin ya agar kamu menjadi semangat. Nah, kali ini saya ada di kota Surabaya. Di belakang saya adalah Bung Tomo, salah satu tokoh pergerakan pemberontakan melawan penjajah, menggelorakan, menyemangati arek-arek Surabaya ya, mendorong agar memperjuangkan Indonesia ya tetap merdeka. Luar biasa ya. Dan juga menggelorakan dengan mendirikan radio di Jalan Mawar Surabaya. Nah, luar biasa kan. Nah, bagaimana perjuangan mereka, perjuangan beliau ini pasti ya berat, lebih berat ya bagi mereka yang pada awal-awal kemerdekaan. Nah, tentu bagaimana dengan kalian yang saat ini baru hanya memperjuangkan untuk mengerjakan skripsi. Jadi mengerjakan skripsi kan nggak seperti memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan kan. Nah, mereka aja nggak quit gitu ya. Mereka aja nggak menyerah gitu. Masa kamu menyerah? Ini udah zaman kemerdekaan, Bung, gitu ya. Nah, gimana? Untuk itu saya ingin sampaikan kepada kalian. Saya ingin menyemangati kalian. Kalau kalian lagi capek, lagi bosen, kayaknya pembimbingnya kasih pembimbingan yang bolak-balik, misalnya kamu capek gonta-ganti judul, gonta-ganti topik, permasalahannya nggak jelas, metodenya nggak jelas, pokoknya semuanya nggak jelas, itu belum seberapa. Makanya gitu ya, tetap harus semangat gitu ya. Coba lihat gitu, ada banyak orang-orang lain gitu ya, mampu dan mau memperjuangkan skripsinya, mau memperjuangkan tesisnya, atau bahkan disertasinya. Nih saya juga mengajak teman-teman para calon doktor nih yang mungkin sudah mau menyerah ya karena rumitnya menyusun disertasi. Nah, kalau yang skripsi ya tentu belum lah ya, derajatnya mungkin masih lebih mudah. Nah, untuk itu yang ingin saya katakan, jangan mudah menyerah. Kalau misalnya Anda ya menghadapi rintangan, hambatan, oke, mungkin perlu Anda duduk dulu, perlu refleksi dulu ya, perlu ngopi-ngopi dulu mungkin ya. Perlu Anda melakukan satu kegiatan yang mungkin membuat kamu itu lebih tenang, lebih nyaman. Misalnya itu ya, tadi misalnya hobinya olahraga, mau hobinya seni, mau main musik, mau main basket, mau jalan-jalan ya, mau kalau orang sekarang bilang katanya healing ya, tapi maksudnya memang take a break gitu ya, sebentar dari rutinitas agar kemudian bisa semangat lagi, bekerja lebih keras lagi. Nah, itu penting. Nah, makanya satu yang utama, pantang menyerah. Artinya apa? Banyak ya orang-orang yang lebih keras menghadapi tantangan hidup ya, bahkan antara hidup dan mati, antara perjuangan kemerdekaan, antara mempertahankan kemerdekaan, bahkan merebut kemerdekaan. Kalian kan enggak gitu ya. Tentu sekarang zaman kemerdekaan, bagaimana nih mengisi kemerdekaan menjadi yang lebih baik lagi, memaknai sesuai dengan konteksnya perjuangan kalian nanti ya di masa depan. Itu punya kalian loh, bukan punya saya atau punya generasi-generasi seperti saya. Yang kedua, kalau kamu merasa kayaknya hidupnya stuck, kalau merasa kayaknya wah saya lagi pusing nih ya, saya lagi mentok banget, nah kamu harus take a break dulu. Boleh saya selalu katakan, take a break itu nggak harus mahal, nggak harus jauh-jauh, nggak harus yang aneh-aneh ya, hanya untuk punya me time. Nah, menurut saya itu yang paling penting, punya waktu sendiri. Kamu suka merefleksikan apa yang kamu hadapi ya, tentu ya di situ kamu juga berkontemplasi dan berdoa. Nah, ini penting. Apapun agama kamu ya, keyakinan kamu, tentu kamu adalah makhluk Tuhan kan. Nah, gimana kamu nangis di hadapan Tuhan ya, kamu nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, mohon petunjuk, mohon kekuatan, insya Allah diberikan kekuatan. Nah, yang ketiga adalah
eksekusi. Apa? Banyak rencana-rencana, mungkin masukan-masukan dari pembimbing sudah kamu catat. Misalnya kamu bikin logbook penelitian, catatan penelitian sudah kamu catat dengan baik, tetapi revisinya nggak kamu kerjakan. Gimana skripsi kamu mau selesai? Gimana tesis kamu mau selesai? Gimana, mohon maaf Bapak Ibu, disertasi yang mau selesai? Ya, kerjakan. Wah, prof saya sibuk. Gimana? Ya, semuanya sibuk. Ingat, ini adalah matters of priority. Bagaimana kamu punya prioritas? Karena sudah cebur, mau jadi sarjana, mau kuliah kan, harus selesaikan. Udah nyebur, menjadi magister, selesaikan. Apalagi yang pengen jadi dokter. Apapun ya posisi Anda semua, profesi Anda semua, misalnya seorang dokter nih, seorang dosen, apalagi dosen ya, nggak ada kata lain, harus, wajib, kudu. Kalau udah masuk program dokter, nggak boleh mundur, maju terus gitu ya. Nah, sibuk pasti. Kuncinya adalah bagaimana mengatur waktu. Mengatur waktu yang baik, disiplin, dan tadi saya bilang eksekusi. Sejelek apapun pengaturan schedule kamu atau jadwal kamu, kalau kamu eksekusi, ada hal-hal yang kelewatan, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang pas, kamu bisa perbaiki nanti. Wah, jadwalnya kayak gini kurang bagus deh, saya mau perbaiki lagi. Yang tadi kayak pagi kayaknya nggak pas, kalau gitu saya geser agak siangan, boleh. Atau kalau siangan saya ngantuk, gimana kalau malam? Boleh. Kalau malam saya ngantuk, gimana kalau pagi dini hari? Nggak ada masalah. Nah, yang penting, yang utama adalah bagaimana kamu melakukan eksekusi dari jadwal-jadwal yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu susun. Nah, itu kata kuncinya, karena eksekusi setiap hari, eksekusi setiap waktu akan menjadikan kamu punya improvement, punya perbaikan yang makin lama makin baik. Nah, itu tadi ya, saya sampaikan 3 hal penting ya. Kalau kamu merasa mau quit dari skripsi, kamu mau quit dari disertasi, mau quit dari tesis, pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Sudah banyak investasi yang kamu keluarkan, waktu, tenaga, bahkan juga dana. Apalagi yang ngurus disertasi ya, Bapak Ibu pasti sudah keluar uang yang banyak, karena SPP-nya untuk S3 pasti mahal ya. Belum juga investasi untuk penelitian, waktunya mungkin sudah didedikasikan banyak, udah meninggalkan mungkin pekerjaan, mungkin juga meninggalkan sedikit waktu ya, agak keluarga itu agak tersingkirkan ya. Ingat, kalau Anda suami, mungkin istri Anda, anak-anak Anda merasa, wah ini sejak kuliah S3 kok kayaknya makin gak ada waktu gitu. Atau yang Anda misalnya seorang ibu rumah tangga ya, melihat bahwa wah kayaknya waktu weekend saya untuk suami saya, untuk keluarga saya berkurang. Nah, harus di dalam tanda kutip dibayarkan kepercayaan mereka, keluarga mereka kepada Anda. Demikian juga yang lagi skripsi nih ya. Kamu udah fokus, udah banyak waktu menyendiri, banyak untuk riset. Kata kemana? Skripsi. Kemana? Kamu skripsi. Apa? Cari data. Kemana? Kamu analisis data gitu ya. Analisis data, wawancara dan lain sebagainya. Nah, berikan kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tua kamu itu, kamu dalam tanda kutip kamu bayar dengan hasil yang maksimal. Terlepas apapun nanti nilai akhir skripsi kamu, tesis kamu, atau disertasi kamu, yang penting kamu selesai. Menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister, dan menjadi seorang dokter. Karena skripsi yang baik, tesis yang baik, disertasi yang baik adalah yang selesai. Baik, semoga bermanfaat. Tirta Mursitama dari Tugu Pahlawan di Surabaya. Mana-mana arek-arek Surabaya ya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang mungkin sedang berjuang mempertahankan agar nggak quit dari disertasi, nggak quit dari tesis, maupun quit dari skripsi. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Salam dari Surabaya.